daging itu baik, maka semua anggota badan ikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Bahwasanya itu adalah hati. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pondasi dasar hadis Aisyah. Hadis yang pertama adalah hadis Umar ibn Khattab, hadis innamal a'malu binniyat. Hadis yang kedua hadis Aisyah. Ini hadis yang kedua hadis Aisyah. Hadis Aisyah adalah hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Yang ketiga hadis yang ada kita katakan pondasi dasar keislaman itu 3. Tapi kalau kita katakan pondasi dasar
khamr yang terbuat dari nabidhu al-inab. Yani khamr yang terbuat minuman memabukkan, maksud saya yani al-muskir min nabidhil inabi, minuman memabukkan dari apa? Minuman memabukkan dari hasil perasan anggur. Itu tidak ada khilaf di kalangan para ulama akan haramnya. Dan juga ada minuman yang jelas-jelas halal, kayak air, kayak yang lainnya, itu jelas-jelas halal. Kalau kita bicara pekerjaan itu ada yang jelas-jelas halal, kayak dagang yang halal ya, kayak tani, kayak cari ikan di laut dan macam-macam. Ada yang jelas-jelas haram, kayak menipu, kayak riba, kayak macam-macamnya. Tapi ada yang antara keduanya. Jadi semua perkara di muka bumi ini, kalau kita tinjau dari tinjauan hukum fikih, dari tinjauan hukumnya, maka terpecah menjadi 3. Innal halala bayyinun. Sungguhnya perkara yang halal itu amat sangat jelas. Perkara yang haram itu amat sangat jelas. Kejelasan itu diambil dari mana? Kejelasan itu diambil pertama dari nas, dalil yang ada. Ada dalil yang sharihun sahih, secara tegas menunjukkan perkara itu halal atau perkara itu haram. Ini nassan sahihan sharihan. Atau ada kesepakatan para ulama, yani ada kesepakatan para ulama bahwasanya perkara itu adalah halal, maka yang semacam itu jelas halalnya, jelas haramnya, jelas halalnya, jelas haramnya. Yang ketiga, beliau mengatakan wa bainahuma mushtabihat. Antara keduanya itu ada perkara-perkara yang mushtabihat. Apa itu perkara yang mushtabihat? Ishtabaha yashtabihu, itu perkara yang samar, perkara yang mirip-mirip. Jadi dikatakan halal nggak jelas, dikatakan haram nggak jelas, halalnya ada kemiripan haram, haramnya ada nuansa halal, maka itu mushtabihat, perkara yang samar, perkara yang samar. Bagaimana gambaran sebuah perkara itu samar? Sebuah perkara itu samar ada banyak kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, tidak ada dalil yang jelas, atau dalam gambaran para ulama bisa jadi memang tidak ada dalil, bisa jadi dalilnya sahih tapi nggak sharih, bisa jadi sharih tapi nggak sahih. Sharih itu tegas ya, jadi dalilnya sahih tapi nggak jelas, pendalilannya nggak jelas. Atau dalilnya itu sharih jelas tapi nggak sahih. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ada perselisihan di kalangan para ulama. Jadi ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan haram, sebagian ulama mengatakan halal. Sehingga barang tersebut bagi sebagian kalangan bingung halalnya atau haramnya, sunnahnya atau bid'ahnya. Yang ketiga, bisa jadi karena perbuatan itu halal, tapi praktek lapangannya kalau ngerjakan mesti nyerempet yang haram. Dia itu halal tapi dekat dengan perbuatan haram, dekat dengan perbuatan haram. Kalau ditinjau dari sisi kajiannya, dia memang halal, tapi praktek lapangan jika mengerjakan perbuatan haram, perbuatan halal itu, maka perbuatan itu akan mendekati perbuatan yang halal. Itu beberapa gambaran dan masih banyak gambaran yang lainnya tentang perkara-perkara yang mustabihat. Para azanillahu yani wa iyyakum.
Perkara halal, perkara haram, perkara mustabihat, apakah itu perkara yang mutlak ataukah perkara yang nisbi? Perkara yang hakiki ataukah perkara yang nisbi? Dalam arti, apakah perbuatan yang halal yang jelas, haram yang jelas, yang samar, itu berlaku untuk semua orang mesti begitu, atau berlaku untuk personal, satu dengan orang lain itu berbeda? Bisa pertama, bisa kedua. Bisa pertama, bisa kedua. Tapi rata-rata perkara yang syubhat itu adalah personal. Satu per satu orang itu berbeda. Meskipun bisa saja itu perkara yang mutlak untuk semua orang. Karena gambarannya begini, perselisihan yang muncul di kalangan para ulama, perselisihan yang muncul di kalangan para ulama tentang sebuah makanan itu haram atau halal. Bisa jadi bagi sebagian kalangan itu jelas halalnya karena dalil yang dia miliki, keyakinan yang dia miliki jelas-jelas halal. Bisa jadi jelas-jelas haram. Bisa jadi sebagian kalangan ragu-ragu. Sebagian kalangan itu ragu-ragu. Contoh, apa yang bikin contoh Iman? Kepiting. Tahu kepiting enggak? Kepiting itu dari kajian fikih maklum khilafnya di kalangan para ulama. Yani Malikiyah dan Syafi'iyah mengharamkannya. Kalau nggak salah ingat, yani agar tidak salah, ana katakan ba'dul Malikiyah dan ba'dul Syafi'iyah mengatakan haram. Sebagian para ulama yang lain mengatakan halal. Bajul rek. Oh, buaya itu Hanabilah mengatakan halal. Para ulama Hanabilah mengatakan halal. Jumhur ahlul ilmi mengatakan haram. Kajiannya sama antara kepiting dengan si bajul itu, si buaya itu, buaya air loh ya, bukan buaya darat. Kalau buaya darat itu haram pasti itu. buaya air itu kajian fikihnya dari mana Iwan? Siapa tahu? Kenapa khilaf itu sampai muncul? Dari mana kajian fikihnya? Kajian fikihnya dari hayawan bermai. Jadi binatang itu kalau dari tinjauan dia bertempat tinggal ada 3. Ada hayawanun barri, ada hayawanun ma'i, ada hayawan bermai. Hayawanun barri itu binatang darat. Binatang darat ini termasuk udara. Maknanya adalah binatang yang hidupnya di darat atau di udara dan tidak bisa hidup di air. Dia kalau di air langsung mati. Dia kalau di air itu mati. Hayawan ma'i itu binatang air, binatang sungai, binatang danau, binatang laut, pokoknya binatang air. Hayawan ma'i. Sebagian ahli ilmu mengatakan hayawan bahri. Tapi mustalah hayawan ma'i lebih tepat. Hayawan ma'i itu binatang yang hidup di dalam air. Kalau dia hidup di darat, maka dia akan mati. Hayawan bermai itu binatang darat air. Binatang yang hidup di darat bisa,
mau berbulan-bulan hidup di darat juga bisa, mau berbulan-bulan hidup di air juga bisa. Nah, ada binatang-binatang, jadi dari sisi hukum ya, binatang bahari atau binatang mai itu bangkainya halal, bangkainya halal, apalagi kalau disembelih ya lebih halal gitu. Tapi nggak ada binatang air yang disembelih, itu nggak ada. Kalau binatang darat bangkainya haram, dia menjadi halal kalau disembelih asalkan tidak ada unsur keharaman yang lain. Sedangkan binatang barmai, dia itu binatang yang tercampur dua unsur. Dia itu punya unsur laut, air, punya unsur darat. Maka kalau disembelih jadi halal. Yang jadi masalah kan kalau dia itu jadi bangkai. Maka kalau dilihat keberadaan dia binatang air adalah halal, kalau dilihat dia keberadaan binatang darat maka haram. Ada binatang itu yang pasti jelas binatang darat, dan tidak ada seorang pun yang mengatakan dia itu amfibi. Ya ayam, pitik, kerbau, sapi gitu ya, kambing, itu jelas-jelas binatang darat. Ada binatang itu yang pasti binatang air, ikan, mulai dari teri sampai mujair, sampai hiu, sampai paus itu dipastikan binatang air. Tapi ada binatang-binatang tertentu yang bermasalah, dan ada binatang ya khonafan yang jelas-jelas bermai, yang jelas-jelas binatang amfibi. Satu contoh ya, binatang amfibi apa contohnya? Katak, itu jelas-jelas amfibi. Yang lain ya kan, binatang yang jelas-jelas amfibi apa? Contoh binatang yang jelas-jelas amfibi itu apa? Kura-kura. Kura-kura itu mau di darat lama juga bisa, mau di air lama juga bisa. Bukan penyu ya, kura-kura. Ini kura-kura. Ada beberapa binatang itu yang tinjauan praktek lapangannya bermasalah. Contoh kepiting. Kepiting itu apakah dia binatang air ataukah dia itu binatang amfibi? Apakah dia itu binatang air ataukah dia itu binatang amfibi? Bagi para ulama yang mengatakan kepiting itu halal, dia itu binatang air, bukan binatang amfibi. Bagi para ulama yang mengatakan itu haram, itu karena kepiting itu binatang amfibi, binatang air darat. Letak masalahnya, karena kepiting itu, orang makan kepiting itu pasti makan bangkai. Karena kepiting itu nggak bisa disembelih, bicaranya nyembelih kepiting, pasti makan bangkai. Dalam arti dia itu mungkin mati karena direbus, hidup direbus mati. Bisa jadi mati karena hidup dipotong tengah-tengah mati, tapi kan bukan disembelih juga namanya. Bisa jadi mati karena di freezer langsung mati. Yang penting bangkai. Itu yang menjadi polemik, yang menjadi titik polemik. Kerbau kok kerbau? Apa mau? Buaya. Buaya itu menurut antum binatang apa ya? Binatang amfibi atau binatang air? Kalau kita katakan buaya itu binatang air dan bukan binatang amfibi, maka status fikihnya itu status hiu, binatang pemangsa tapi hidupnya di air. Statusnya itu status lele. Lele itu predator loh, binatang pemangsa tapi dia itu di air hidupnya. Binatang pemangsa tapi di air. Apa hukumnya lele? Halalan thayyibah. Apa hukumnya hiu? Halal. Kalau kita katakan
buaya itu binatang air, maka berarti jadinya halal. Dan itu fikih Hanabilah. Makanya antum jangan heran kalau Syekh Ibnu Utsaimin menghalalkan yani apa? Buaya, karena beliau Hambali. Jadi karena Syekh Utsaimin itu mau nggak mau Hambali, fikihnya fikih Hanabilah. Ya. Tapi rata-rata para ulama mengatakan buaya itu binatang amfibi, dia sebulan 2 bulan di darat bisa. Jadi karena dia binatang amfibi, maka hukumnya hukum binatang darat. Dan kalau kita hukumi dia binatang darat, berarti dia pemangsa. Dan kalau kita katakan pemangsa berarti haram. Jadi berarti haram. Lah, itu contoh sesuatu yang diperselisihkan oleh para ulama. Tapi masalahnya, apakah kepiting itu kita masukkan dalam innal halala bayyin, atau kita masukkan dalam innal harama bayyin, ataukah kita masukkan dalam syubhat? Halal haramnya buaya itu apakah dimasukkan dalam innal halala bayyin, dimasukkan dalam innal harama bayyin, dimasukkan dalam mustabihat? Sangat tergantung orang per orang. Sangat tergantung ya ikhwan, orang per orang. Kalau bagi para ulama, setelah dia itu menelaah dalil, memeriksa masalah, penelaahan yang panjang, setelah itu dia sampai pada satu titik, buaya itu binatang amfibi, misalkan dia itu nelaah dalilnya yang menghalalkan, dalil yang mengharamkan, kemudian masuk ke kutubul hayawan, ini kitab-kitab tentang dunia binatang, kayak kitab Hayawan Al-Kubra oleh Ad-Damiri. Yani Al-Imam Ad-Damiri rahimahullah, Syekh Ad-Damiri menulis sebuah kitab yani tentang Al-Hayawan Al-Kubra 3 jilid. Jadi bahas hayawan 3 jilid. Ini yang diskusi dengan para pakar-pakar hewan tentang buaya. Dia mendapatkan keyakinan bahwa buaya binatang amfibi. Maka dia tegas mengatakan buaya haram. Maka bagi dia buaya itu innal harama bayyin. Tapi hewan kebalikannya, bagi orang yang dari kecil hidup di tengah komunitas Hambali, TK, SD, SMP, SMA, fikih yang dipelajari fikih Hambali, sampai yani S1 fikihnya Hambali. Semua ulama di kampung halamannya, di negaranya, semuanya Hambali, semuanya berfatwa semacam itu. Bagi dia buaya itu halal juga, innal halala bayyin. Karena nggak ada keraguan sama sekali bagi orang semacam itu. Yang bingung kan antum, karena nggak punya madhab. Yang bingung kan antum, jadi karena nggak punya madhab, nggak punya pegangan, nggak punya. Jadi ini itu gitu ya. Fihi khilaf, ya. Dakhala bi aqwal kharaja bila qaul. Ini akhirnya bagi dia syubhat. Tatkala ditanya hukum tas kulit buaya apa akhi? Fihi khilaf. Oh, itu akhirnya ikhwan, fihi khilaf. Qaul yang rajih gak jelas. Maka bagi orang-orang semacam itu masuk dalam kawasan wa bainahuma umurun mustabihat. Tapi betapa banyak orang itu yang mau mengatakan tas kulit buaya haram. Dan kalau fatwa di Saudi, kulit buaya halal, jelas itu kalau fatwa Saudi, karena mazhab mereka Hanabilah. Begitu akhwan dengan kepiting. Apa hukumnya kepiting? Kalau ana halal. Kenapa Ustaz? Enak. Ya enggak ya, masuk karena enak. Kalau ana halal. Kenapa? Ana yakin seyakin-yakinnya kalau kepiting itu binatang air. Karena penerapan kepiting menjadi binatang amfibi itu sulit
dengan keterangan para ulama kita. Karena amfibi itu binatang bermai, itu adalah binatang yang bisa hidup di air kayak di darat, bisa hidup di darat kayak di air, berbulan-bulan hidup di air bisa, berbulan-bulan hidup di darat juga bisa. Coba praktekkan kepada kepiting. Kepiting itu binatang air, lalu keluarkan dari air, taruh di bak, jangan kasih air, terus kasih makan yang enak-enak, sate, soto, terus burger, yang enak-enak dah. Bertahan hidup berapa hari? Siapa yang jago piting? Yang orang laut? Yakinnya ana 1-2 hari dia bertahan. Masuk hari ketiga dia mati. Itu masuk hari keempat lah, hari ketiga dia akan mati. Berarti dia itu binatang air yang mampu sebentar bertahan di darat. Yang mampu sebentar bertahan di darat. Hanya itu, tetap binatangnya binatang air, tetap binatangnya binatang air. Tapi bagi orang yang bingung, maksudnya bagi orang yang antara air, darat, amfibi dan macam-macam, maka baginya juga mustabihat. Perkara itu mustabih. Jadi secara umum ada barang-barang itu yang syubhatnya itu mutlak, semua orang itu menganggap itu syubhat. Tapi ada barang-barang itu yang syubhatnya itu nisbi. Beberapa kalangan menganggapnya syubhat karena nggak jelas. Beberapa kalangan menganggapnya, yani perkara itu adalah perkara yang bayyin, halalan atau haraman, karena dalil dan keyakinan yang dia miliki. Lah, untuk menghadapi perkara-perkara yang syubhat, Rasulullah SAW mengatakan hindari. Kenapa? Karena perkara yang syubhat itu dekat dengan perkara haram, dekat dengan perkara haram. Yani Rasulullah SAW menggambarkan kayak orang gembalakan kambing di area yang halal tapi dekat area terlarang. Areanya itu halal tapi dia berada di kawasan yang mepet dengan area yang terlarang. Itu kalau gak benar-benar jeli, kalau gak benar-benar perhatian, kalau gak benar-benar cermat, sebentar kemudian binatangnya itu akan masuk ke area larangan. Jadi akan masuk ke area larangan, dan itulah fatwanya, itulah faktanya. Orang itu ya ikhwan, yang dekat dengan perkara yang syubhat, biasanya nggak selama lagi dia itu akan terjerumus ke dalam perkara yang haram. Terakhir, Rasulullah SAW menutup hadis ini dengan ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau baik, yang lainnya ikut baik. Kalau buruk, yang lainnya ikut buruk. Dan itu adalah kalbu, hati. Baik, pertanyaan saya, apa hubungan antara penggalan akhir hadis ini dengan masalah yang disabdakan Rasulullah di awal? Karena nggak mungkin kalau nggak punya rangkaian. Bahkan biasanya dalam satu rangkaian kata, satu rangkaian pembicaraan, yang terakhir itulah inti masalah. Yang terakhir itulah inti masalah. Jadi Rasulullah SAW itu ngomong innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Tiba-tiba di belakangnya ngomong masalah ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Pertanyaannya, apa hubungannya? Oh ya, penentu orang itu mensikapi perbuatan syubhat itu bersih dan kotornya jiwa. Penentu orang itu menghadapi perkara-perkara syubhat itu bersih dan kotornya jiwa. Orang itu ya ikhwan, kalau melihat perkara yang samar, gak jelas halalnya,
nggak jelas haramnya. Bagi orang yang hatinya bersih pasti menghindarinya, khawatir terjerumus ke dalam perkara yang haram. Bagi orang yang kotor hatinya, dia akan mengatakan rapopo, nggak jelas haramnya kok, gitu. Nggak jelas haramnya karena hatinya kotor. Yani karena hatinya itu kotor. Gelas ini ya ikhwan, ini gelas, isinya separuh, dia itu haus, butuh minum, cari air minum, ambil gelas kosong, cari ke dispenser atau cari ke apa gitu ya, dapat setengah gelas, habis airnya, macet, ini habis. Mensikapi kondisi itu, kan kondisi gak jelas itu, kosong gak jelas, ini penuh gak jelas, tengah-tengah. Tergantung hati. Orang yang hatinya bersih, yang muncul syukuri. Orang yang hatinya kotor, yang muncul ngeluhnya. Orang yang haus, kepingin minum, kemudian cari air, gelas kosong diisi air, cuma setengah gelas, habis airnya. Orang yang hatinya bersih, yang muncul syukur, alhamdulillah Allah masih ngasih rizki air meski setengah gelas. Yang muncul itu syukurnya. Orang yang hatinya kotor, yang muncul ngeluhnya, ya ini pandang itu haus cuma segini, gak cukup gitu. Ngeluhnya. Kenapa? Masalahnya sama, kasus di depan dia itu air separuh. Tapi orang yang hatinya bersih, melihat dari sisi rizki yang Allah berikan, lalu mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yani semoga yang sedikit ini barokah. Orang yang hatinya kotor, yang muncul itu ngeluh, karena dia itu butuhnya penuh, dapatnya separuh, gerutu, ngeluh dan sebagainya. Orang yang akhwan witin azanillahu yani wa iyyakum, orang itu kalau menghadapi apapun, kalau hatinya kotor, itu pinter alasan, padahal dia tahu bahwasanya tidak semacam itu faktanya. Makanya balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Yani walau yani alqa ma'adzirah. Kalau orang tuh ya akhwan berbuat salah, lalu hatinya bersih, dia itu akan segera ngaku, bertobat, yani tekad nggak akan mengulangi karena hatinya bersih. Meskipun orang itu hatinya bersih, tetap jarang-jarang berbuat salah karena nggak mungkin orang itu nggak berbuat salah. Tapi kalau hatinya bersih, maka dengan mudah dia itu tobat, dengan mudah dia itu istighfar, ngakui kesalahannya, janji tidak akan melakukan. Tapi kalau orang itu hatinya kotor, begitu dia berbuat salah, cari-cari alasan agar dia nggak salah, dan itu tanda bahwasanya hati manusia itu kotor. Maka inti hidup ini adalah balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Inti hidup ini adalah tazkiyatun nufus. Inti hidup ini adalah ala wahya al-qalb, kesucian jiwa, kesucian hati. Itu akan mempengaruhi semua sisi kehidupan. Orang itu ya akhwan, hidup di dunia ini ada rasa enggak nikmatnya gara-gara hatinya kotor. Kalau orang itu hatinya bersih, hidup di dunia ini kondisi apapun enggak akan pernah enggak nikmat. Makanya Rasulullah SAW itu enggak pernah ngeluh. Kenapa enggak pernah ngeluh? Hidupnya itu penuh dengan kegembiraan, hidupnya itu penuh dengan kesyukuran. Kenapa? Karena tidak ada setitik noda yang ada dalam jiwanya. Di tengah
puncak. Kalau kita itu keterpurukan fisik, keterpurukan psikologis. Kapan itu ya? Rasulullah SAW itu pernah ditanya oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, apakah jenengan pernah mengalami kondisi yang lebih berat dibandingkan Uhud? Maksudnya Uhud itu kan perang, menghadapi musuh, sudah terus kalah, awalnya menang, gara-gara kesalahan sebagian kalangan terus kalah. Tapi yang membuat buruk kondisinya Rasulullah pada waktu perang Uhud adalah kondisi pamanda beliau Hamzah yang wafat dan dicincang oleh musuh. Itu yang sangat membuat beliau buruk. Beliau itu sangat terpukul dengan kondisi itu. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apakah jenengan pernah mengalami kondisi yang lebih dahsyat dibandingkan perang Uhud? Apa kata beliau? Pernah. Apa itu ya? Siapa bisa melanjutkan hadis itu? Hadis dalam Sahihain. Hadis itu dalam Sahihain. Apa peristiwa dalam sejarah yang lebih dari kondisi itu? Peristiwanya tatkala beliau sudah tidak menemukan lahan dakwah di Mekah dan beliau ingin untuk mencari lahan dakwah yang baru. Lalu dari Mekah, negeri terdekat itu Taif. Negeri terdekat itu Taif. Jadi Madinah jauh, dan Madinah tatkala itu pedesaan. Yang negeri besar zaman itu adalah Taif. Jadi orang-orang negeri Taif. Berangkatlah Rasulullah ke Taif. Singkat cerita, bukannya diterima, malah ditolak, dilempari dan macam-macam. Dilempari dan macam-macamnya. Dalam kondisi luka fisik, kakinya beliau berdarah, diusir, capek, psikologis juga mau kemana, mau balik ke Mekah. Di Mekah ya menghadapi kondisi dia keluar ke Taif gara-gara di Mekah dimusuhi, mau terus ke Taif sudah dilempari, mau kemana, nggak punya sana, nggak punya kerabat. Dalam kondisi yang semacam itu, beliau itu nggak ngeluh. Beliau itu hanya mengatakan, Allahumma illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, jika yang aku alami ini sekarang bukan karena engkau marah kepadaku, maka aku nggak mengapa ya Allah. Gitu. Jadi kalimat yang sangat indah. Beliau itu tatkala kondisi yang semacam itu, yang dia salahkan dirinya, jangan-jangan aku salah, jangan-jangan ada maksiat dalam diriku, jangan-jangan ada kesalahan antara aku dengan Allah sehingga aku mengalami kondisi yang semacam ini. Tapi apa kesalahanku? Beliau juga bingung. Akhirnya beliau mengatakan, ya Rabb, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, jika semua yang aku alami sekarang ini bukan karena engkau marah kepada aku, fala ubali, aku gak peduli. Tapi ya Allah, rahmatmu jauh lebih besar aku harapkan. Hanya begitu bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak nyalahkan, aku ini sudah utusan, kok diginikan jenengan tuh piye ya Allah, gak gitu bahasanya. Dia juga gak menyalah-nyalahkan Tuhannya, juga gak nyalah-nyalahkan siapa. Tapi kalimat semacam itu yang keluar dalam kondisi yang semacam itu. Kenapa ya akhwan? Karena kesucian jiwa. Makanya hidup di surga itu gak ada masalah. Kenapa? Karena gak ada orang punya penyakit jiwa. Sebelum orang itu masuk surga, kan Allah membersihkan semua kotoran jiwa. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwana. Jadi wa naza'na ma fi qulubihim min ghil. Kami cabut semua noda hati yang ada dalam jiwa, baru mereka bisa masuk ke dalam surga. Makanya sering ana mengatakan, kalau kita
kepingin hidup seperti hidupnya penduduk surga, sedangkan kita masih di dunia, ada satu cara yang sangat indah. Bersihkan jiwa, bersihkan hati dari semua noda, maka antum akan hidup seperti hidupnya penduduk surga. Gak pernah punya masalah dan gak pernah ngeluh, gak pernah apapun. Kenapa? Hati bersih. Menghadapi apapun itu dengan kacamata yang indah. Menghadapi kondisi apapun dengan husnulon. Menghadapi peristiwa apapun dengan kebaikan. Akhirnya yang muncul itu adalah kondisi yang baik. Karena apapun ya akhwan, tergantung bagaimana kita berpikir. Tergantung yang bagaimana kita itu berpikir. Tergantung bagaimana kita itu mencermati. Kalau kacamata Anda itu indah, cermin Anda itu ya akhwan, cermin yang gawe wong ganteng itu jenenge apa? Akan ada tuh cermin itu yang elek jadi ganteng. Itu semua jadi ganteng. Tapi kalau cermin Anda itu kayak cermin HP yang foto gitu jadi kayak ketek ngono. Kan ono toh HP itu yang kalau difoto niku jadi ketek. Jadi ayu-ayu jadi ketek, ganteng-ganteng jadi ketek. Semua jelek. Segala sesuatu tercermin ke dalam jiwa. Maka kembali kepada sabda Rasulullah SAW, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Maka bersihkan jiwa, bersihkan hati, bersihkan kalbu, bersihkan sanubari, karena itu penentu kehidupan seorang anak manusia. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Nabi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.